Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, sobat guru yang berbahagia. Pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 kemarin di Kabupaten Wonogiri, itu Ikatan Guru Indonesia untuk mengadakan webinar persiapan P3K Guru dengan menghadirkan Ibu Nunuk. Ibu Nunuk yaitu kemarin sebagai pembicaranya. Nah, kemarin di dalam webinarnya itu ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah PPK guru apakah bisa menjadi kepala sekolah? Pemilihan formasi tahap 2 itu seperti apa? Ujian seleksi tahap 2 itu seperti apa? Ujian seleksi tahap 3. Formasi yang tersedia, afirmasi masa kerja tidak diakomodir. Sanggah itu apa? Dan pasca sanggah itu menghasilkan peserta lulus menjadi tidak lulus, lulus menjadi tidak memenuhi syarat, nilai menjadi 0. Itu kenapa? Nanti dijawab di materi webinar kemarin. Materinya kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya. Nah, itu perkembangan seleksi guru ASN P3K. Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu seperti ini. Kepala sekolah PNS, sertifikat kepala sekolah dan belum sertifikat, itu banyak sekali, separuh lebih ya. Guru PNS 9.928 dan ini juga masih banyak juga. Nah, ini data jumlah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah yang bersertifikat atau yang belum, itu jumlahnya masih sangat, perbandingannya masih sangat banyak ya. Selanjutnya rasional rekrutmen guru P3K 2021, guru bukan PNS di sekolah negeri. Itu sebanyak 437.000 guru honorer di sekolah negeri telah berusia 35 tahun. Jadi sebagian lebih dari setengah itu usianya 35 tahun. Rekrutmen guru P3K sebagai kebijakan keberpihakan terhadap guru honorer di sekolah negeri. Jadi rekrutmen ini itu kebijakan keberpihakan ya, karena apa? Karena mengingat usia 35 tahun itu sudah tidak bisa mendaftar sebagai CPNS. Nah, solusinya adalah rekrutmen guru P3K ini. Komponen keberpihakan tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal seperti penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi dan penghargaan. Itu sudah diatur. Jadi guru P3K itu juga ASN, maka sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bagi guru honorer yang telah lulus menjadi guru P3K dan memiliki usia di bawah 35 tahun tetap dapat melamar formasi CPNS. Nah, ini tetap bisa melamar, yaitu itu plusnya usia di bawah 35 tahun. Tapi kalau 35 tahun ke atas itu sudah tidak bisa mendaftar CPNS, cuma atau hanya mendaftar P3K. Seperti yang disampaikan Bu Nunu, apakah P3K guru bisa menjadi kepala sekolah? Jawabannya bisa. Itu seperti peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Itu sebentar lagi rilis revisinya, kata Bu Nunu kemarin di acara webinar Wonogiri. Pentingnya kehadiran guru P3K di sekolah negeri itu tabelnya seperti ini. Itu nih, jumlah guru yang harus di sekolah negeri itu 2,2 juta. Banyak ya. Terus keadaan real di sekolah itu PNS itu 1,1 juta. Honorer 742.000, CPNS 19 dan P3K 20 adalah 84.000, sementara masih kekurangan 275.000. Terus guru di sekolah negeri itu masih banyak kekurangannya.
Selanjutnya di guru belajar dan berbagi kemarin juga sudah disediakan adanya untuk kita latihan atau modul-modul tentang persiapan P3K guru sudah disediakan, dan di dalamnya itu tidak sama persis ya untuk latihan dan setelah kita melakukan ujian seleksi. Kok ada yang berbeda itu ya karena ini untuk buat latihan, bukan kisi-kisi ya, atau mungkin sebagai pandangan kita untuk kualitas soal, untuk bobot soal, mungkin seperti itu. Nah, terus lini masa seleksi guru ASN dan P3K itu mengalami perubahan. Sekarang sudah bulan November ya, bulan November ini. Kita masuk ke bulan November, tapi untuk yang lolos tahap 1 belum ada info tentang kapan pemberkasan, kapan tahap 2 melakukan daftar ulang. Nah, ini jawabannya ada di sini di lini masa ini. Perangkingan, pengumuman dan masa sanggah itu sudah dilalui. Pemberkasan yang lulus ujian pertama belum. Daftar ulang pemilihan formasi belum juga. Nah, terus kapan? Apakah tetap di November ini atau mungkin malah di Desember? Nah, di Desember ini itu rencananya yang tahap 3. Tapi seperti kata Bu Nunik kemarin, itu pemilihan formasi 2 itu di minggu ketiga bulan November. Sementara ujian seleksi tahap 2 itu di awal Desember. Sementara ujian seleksi tahap 3 itu tahun 2022. Yaitu mengingat banyak hal atau yang perlu dipertimbangkan dan mengakomodir semua pihak ya teman-teman semuanya, biar tidak ada yang dirugikan. Nah, pada tahun 2021 ini itu paling banyak yang jumlah formasi guru ASN yang ada, yaitu sebanyak 506 ribuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang paling banyak. Dan semua guru honorer dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat memilih di daerah lain. Guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes ini di tahun selanjutnya. Jadi masih bisa ya di tahap berikutnya dan di tahun selanjutnya itu masih bisa digunakan. Formasi yang tersedia itu sebenarnya usulan dari daerah ya, dengan pertimbangan anggaran dan lain-lain. Yang tidak mengusulkan di tahun ini adalah Provinsi Jambi dan Sumatera Utara. Kemendikbudristek itu hanya mengusulkan kebutuhannya, yaitu sebanyak 1 juta guru. Kemudian Kemenpan RB itu memfasilitasi dari pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek itu Kemenpan itu hanya memfasilitasinya. Perkembangan seleksi guru ASN P3K guru itu formasi sebanyak 606 formasi guru, sementara formasi yang dilamar itu 300-an ya, formasi kosong yang kosong masih 170-an. Formasi yang kosong di tahap 1 itu kebanyakan di daerah terpencil seperti Nias Utara, Halmahera Utara, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca ini teman-teman semuanya. Keterisian formasi prasanggah itu sebanyak 173 ribuan atau 53,7%. Sudah separuh ya, lebih ya teman-teman semuanya. Itu setelah ada tambahan afirmasi. Kalau yang murni kemarin mungkin masih baru sedikit ya, ada 28. Kemudian ada afirmasi usia 50 plus dan penurunan passing grade atau afirmasi teknis 10% itu kemudian menjadi 53,7%. Afirmasi masih kerja tidak diakomodir. Kenapa? Karena tidak ada dalam Permenpan RB harus mengganti peraturan. Karena di Permenpan RB itu tidak ada. Kalau kita membuat afirmasi masa kerja nanti bertentangan dengan Permenpan RB. Dapodik itu merupakan data pokok asal seleksi dan berdiri pada tahun 2015.
karena itu belum juga diatur. 3 tahun berturut-turut aktif di Dapodik yang mendapat afirmasi. Jadi yang mendapat afirmasi itu 3 tahun berturut-turut aktif di Dapodik. Selanjutnya yaitu masa sanggah menurut Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil. Nah, pada sanggah itu, sebelum masuk ke sanggah itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kenapa? Dia yang lulus, dia kan begini, dia kan A, B, C, D. Tapi kenapa dia yang lulus, bukan saya? Nah, sanggah itu bukan seperti itu, tapi sanggah itu adalah untuk dirinya sendiri. Misalnya, usia saya sudah 35 tahun dan mengajar 3 tahun berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut terdaftar di Dapodik tanpa putus. Kenapa afirmasi itu tidak diakui? Nah, itu baru sanggah. Yang fokus sama diri sendiri, karena Kemdikbud itu memverifikasi sanggah adalah satu persatu secara manual biar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi perlu dipahami, sanggah itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, setelah adanya pasca sanggah itu formasi terisi naik ya menjadi 53,8%. Semula 53,7, sekarang menjadi 53,8%. Nah, pasca sanggah itu juga adanya peserta yang lulus menjadi tidak lulus itu dikarenakan kalah ranking. Lulus menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS itu sebagian adalah guru swasta yang harusnya baru bisa mendaftar di tahap 2. Dan ada juga ijazah belum D4 atau S1. Kemudian nilai menjadi 0 ya karena TMS. TMS itu adalah tidak dianggap ya teman-teman semua, karena sudah TMS berarti otomatis nilainya menjadi 0 yang harusnya mengikutinya di tahap 2. Seleksi tahap 2 itu masih seperti tahap 1, mulai dari kualitas soalnya, afirmasinya, dan afirmasi NAB-nya itu masih sama. Nah, demikian teman-teman semuanya untuk sekilas tentang webinar kemarin tanggal 7 hari Minggu bulan November. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.